Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak Bapak kelas 6 ya. Ketemu lagi sama Pak Luqmanul Hakim, Bapak Luqman ya. Dalam pelajaran BT ya, semester ganjil di SDN 2 Oktober Selatan. Nah, hari ini kita melanjutkan pelajaran kita tentang surah Al-Asr ya, surah Al-Asr. Jumat 20 Agustus 2021. Pertama Bapak ucapkan terima kasih yang sudah ngirim tugasnya ya. Namun Bapak cek kemarin ternyata ada beberapa kesalahan, jadi harus kita perbaiki. Ya, yang pertama, seperti yang Bapak bilang minggu kemarin, biasakan ta'awudz dulu. Ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jimnya, jim harus jelas ya. Jangan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Salah itu ya. Jadi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu satu. Karena Bapak banyak mendengar itu zim bacanya, bukan jim. Padahal itu jelas huruf jim. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu bismillah ya. Wal 'asr. Ra-nya sukun tapi bunyi sedikit. Wal 'asr. Ya. Jangan wal 'asri, salah ya. Terus yang banyaknya di ayat sini nih. Ini guna musyaddah harus ditekan dulu 2 harakat baru dibaca. Inna ya. Jangan innal insan, salah ya itu ya. Ini ya. Jadi ya. Innal di sini harus tekan juga 2 harakat ya. Jangan insan, salah ya. Jadi innal insana lafi khusr. Jadi sini tekan innal insana lafi khusr. Lafi khusr ya. Ini juga ya panjangnya ya. Illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jangan berhenti di tengah ayat ini ya, jangan berhenti. Ini coba lihat ini. Ini la ini tanda wakaf. Ingat pelajaran kelas 5. Ini la ini tanda wakaf tapi nggak boleh wakaf ya, tanda yang nggak boleh wakaf, la ya juzul wakaf la ya. Di sini ya memang ada tandanya tapi nggak boleh berhenti di sini. Kalau berhenti di sini karena nafasnya pendek berarti harus diulang sedikit. Jadi ulang aja dari sini. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr ya. Jadi kalau aja nafasnya pendek, jadi misalnya illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi. Ulang ya. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya. Terus lagi juga enggak boleh berhenti di tengah ayat 1. Enggak boleh juga bernapas di tengah ayat. Kalau aja baca gini, illalladzina amanu wa 'amilus solihat, enggak boleh ya, enggak boleh. Jadi harus full satu ayat ini, enggak boleh nafas. Kalau nafasnya pendek berhenti ya. Contoh kemarin kan Bapak contohin, ada 2 kali berhenti misalnya. Contoh di sini ya. Nih misalnya illalladzina amanu wa 'amilus solihat. Ulang karena nafasnya habis, misalnya ulang sini wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi. Ulang lagi wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Itu jika nafasnya pendek. Kalau nafasnya full baca aja dari sini sampai sini ya. Bapak ulang 1 kali lagi ya. Wal 'asr. Itu jika berhenti. Tapi kalau bersambung wal 'asri innal insana lafi khusr. Oke. Illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Oke. Diperhatikan ya tajwidnya, seperti nun sukun, gunnah musyaddah, panjang pendeknya ya, dan waqafnya ya. Oke. Ini Bapak sedikit mengulang aja ya. Kan Bapak cek ada beberapa kesalahan. Tapi alhamdulillah ada juga bacanya yang betul ya, alhamdulillah. Oke, ini waktu kita jalan terus ya. Kita cepat aja ya. Kemarin kan sudah Bapak post tentang terjemah perkata ya. Jadi kalau lupa silakan lihat videonya yang kemarin.
Ini langsung aja Bapak terjemahnya ya. Ayat pertama, wal asr, artinya demi masa, ya, demi waktu asar ya. Ayat 2, sungguh manusia berada dalam kerugian. Nah, artinya kita itu dalam merugi. Ayat ketiga, kecuali. Nah, ini artinya nggak rugi ya. Apa? Kalau orang yang nggak rugi, orang-orang yang beriman. Nah, jadi syarat pertama satu, kalau kita nggak pengen rugi, satu kita harus punya iman. Yang kedua nih, jadi nggak cukup cuma iman ya, beriman. Dan yang kedua mengerjakan kebajikan ya. Jadi kalau orangnya beriman tapi nggak sholat, bagus nggak? Masih rugi. Orang beriman tapi perbuatannya jahat, bagus nggak? Rugi. Apalagi suka bohong dan sebagainya ya. Jadi harus beriman, kedua mengerjakan kebaikan ya. Jadi harus baik juga. Nah, bukti orang Islam, orang iman itu baik. Kalau belum baik berarti imannya belum sempurna ya. Serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Ini maksudnya artinya kita itu peduli dengan saudara-saudara kita, keluarga kita ya. Jangan kita cuek ya. Kalau orang yang baik ya kita bantu. Kalau orang jahat kita nasihati. Ya, jangan orang jahat kita jauhin, kita nasihati. Jika kita mampu juga, kalau enggak kita doakan ya agar dia sadar ya. Kandungan surah Al-Asr. Nah, ini ya. Kita cepat aja ya, waktu kita loh. Nih, surah ini menjelaskan, artinya surah Al-Asr ini menjelaskan bahwa semua manusia berada dalam kerugian. Artinya tanpa terkecuali ya. Jika tidak mengisi waktunya dengan perbuatan yang bermanfaat. Nah, kalau mengisi waktunya dengan bermanfaat berarti dia itu enggak rugi. Ini Ali bin Abi Thalib, ada yang tahu? Ini khalifah Nabi yang keempat. Istrinya adalah Siti Fatimah ya. Ini menantu Nabi ya. Beliau berkata nih, al-waqtu kas-saifi. Al-waqtu kas-saif. Waktu ya, ini artinya aja langsung ya. Waktu itu ibarat pedang. Maksudnya apa? Artinya jika kita tidak bisa menggunakan atau memanfaatkan waktu itu dengan baik, maka kita akan rugi. Karena pedang itu gunanya apa? Gunanya membunuh ya, atau memenggal. Kalau orang itu terbunuh, meninggal, bisa nggak hidup lagi? Nggak bisa. Begitu pula dengan waktu. Saat satu detik aja terlewat, bisa nggak kembali? 1 menit aja terlewat, bisa nggak kembali? Nggak bisa. Artinya kita rugi kalau kita nggak bisa menggunakan waktu kita, karena waktunya sudah lewat ya. Rugi. Jadi jangan sampai kita rugi. Nih, al-waktu asmanu minadz-dzahab. Waktu itu lebih berharga daripada emas, karena saking berharganya ya. Karena waktu yang telah berlalu tidak akan kembali. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda. Ini sabda Nabi ya. Nah, gunakan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Waktu muda kita ngapain aja? 1, belajar misalnya. Ya dengan baik. Kerja, karena saat tua tinggal menikmati. Kalau bayangkan, kalau saat muda nggak belajar, nggak sekolah, nggak kerja, waktu tuanya gimana? Susah ya, sakit ya. Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Waktu sehat ngapain aja? Bisa belajar, bisa ibadat, sholat 5 waktu. Karena waktu sakit kita susah, sulit yang ngelakuin itu ya. Waktu kayamu sebelum datang waktu miskinmu. Waktu kaya apa? Misalnya dermawan, nyumbang, sedekah, zakat ya. Karena kalau waktu miskin nggak bisa lah. Jadi waktu kaya itu ya, waktu kita berbagi. Atau nggak menunggu waktu kaya, waktu ada aja. Misalnya kita punya uang, nggak mesti kaya ya. Misalnya kita punya uang, kita berbagi. Waktu lapangmu sebelum datang waktu sibukmu. Waktu lapang kita, misalnya kita kumpul keluarga, kumpul teman ya. Tentunya kalau saat pandemi ini tetap jaga jarak ya. Kalau sudah pandemi berakhir misalnya, kita gunakan kumpul keluarga, teman dan sebagainya. Karena kalau sudah sibuk nggak bisa lagi. Nih, waktu hidup ini yang paling penting. Waktu hidupmu sebelum datang waktu matimu. Artinya gunakan hidup kita dengan baik. Karena kalau sudah meninggal nggak bisa ngapa-ngapain. Berapa banyak orang yang sudah meninggal ya dia pengen hidup lagi, pengen ibadah kepada Allah lagi, pengen berbuat baik kepada orang, pengen minta maaf kepada orang. Nah, selagi kita hidup, kita gunakan waktu kita dengan baik ya. Berbuat baik sama orang. Kalau kita punya salah kita minta maaf ya.
Karena kalau sudah meninggal nggak bisa lagi ya. Terutama sholat jangan sampai ketinggalan ya. Nah. Oke, itu sedikit ya penjelasan tentang surah Al-Asr. Kenapa kita terbatas waktu juga. Nah, ini Bapak punya tugas. Bapak minta kalian menulis surah Al-Asr ayat 1 sampai 3 Arabnya ya. Kirim format foto. Tugasnya itu kerjakan di kertas. Kirim ke GC ya. Jangan lupa juga tulis basmalah. Ya, oke. Jelas? Kalau kurang jelas penjelasan Bapak silakan ulang videonya. Itu aja ya. Oke, wallahu a'lam. Mungkin sampai di sini pelajaran kita hari ini. Silakan mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.